Bab 256, Balas Dendam Kecil. Bahan mentah yang sangat besar ini memiliki berat 450 pon. Harganya 20.000 yuan per pon, tetapi Meneer memberi diskon pada Guning, jadi dia membayar 7,8 juta yuan pada akhirnya. Setelah itu, Guning mengemas bahan mentah yang relatif kecil tersebut ke dalam kotak karton, dan membiarkan pekerja di toko membantunya mengeluarkan bahan mentah yang berukuran besar tersebut. Gaoi, yang sedang menunggu di luar, membulatkan matanya karena terkejut saat melihat bahan mentah yang sangat besar itu. Apakah memang ada batu giok di dalamnya? Jika tidak, bos akan kehilangan banyak uang. Gaoi kemudian memindahkan semua bahan mentah kembali ke gudang mereka, dan Guning menyuruhnya istirahat, dan dia akan meneleponnya jika dia membutuhkan bantuannya nanti. Kali ini, dia berencana memotong beberapa bahan mentah di sini. Keluarga Wang adalah salah satu dari 3 pemasok bahan mentah terbesar di kota Teng, sehingga banyak pengusaha perhiasan datang ke sini untuk mencari batu giok berkualitas tinggi. Ada lebih banyak batu giok tingkat tinggi di kamar B. Jika bukan karena bahan mentahnya yang besar, Guning tidak akan keluar terburu-buru. Dia kembali ke kamar B secepat yang dia bisa untuk mengambil 2 bahan mentah dengan batu giok tingkat tinggi, dan 2 dengan batu giok tingkat menengah tinggi. Namun, tepat ketika Guning hendak mengambil bahan mentah terakhir dengan batu giok tingkat menengah tinggi di dalamnya, sebuah suara menghentikannya. "Hei, aku melihat bahan mentah ini dulu." "Berikan padaku," seorang gadis berusia sekitar 17 tahun berteriak kasar pada Guning, lalu dia berlari ke arah Guning untuk mengambilnya. Guning membalikkan tubuhnya dan melarikan diri dari tangan gadis itu. "Apakah kamu tidak tahu aturan perjudian batu? Orang yang mendapatkannya pertama kalilah yang memilikinya, bukan orang yang melihatnya pertama kali yang memilikinya." Guning tidak marah, tapi menatap gadis itu dengan dingin. "Tepat. Ada aturan dalam perjudian batu, dan gadis ini sangat kasar." Seseorang mengkritik. "Terus? Tahukah kamu siapa saya? Saya putri keluarga Wang, Wang Xinyan. Ini toko keluargaku, jadi milikku kalau ku bilang begitu," kata gadis itu dengan arogan. Mendengar bahwa dia adalah putri keluarga Wang, orang-orang di sekitar menjadi takut, terutama ketika mereka mengetahui bahwa dia adalah Wang Xinyan. Mengapa? Karena dia terkenal dengan perilakunya yang kasar dan tidak baik. Dia adalah putri keluarga Wang. Dia pembuat onar. Tepat. Tidak ada yang berani memiliki hubungan buruk dengan keluarga Wang. Saya mendengar bahwa seorang gadis muda juga mengambil bahan mentah yang disukai Nona Wang terakhir kali, dan dia juga tidak mau mengembalikannya. Dia bahkan bertengkar dengan Nona Wang. Karena itu, kesepakatan ayahnya dengan keluarga Wang dibatalkan. Aku juga mendengarnya. Nona Wang mendapat goresan di lengannya, tetapi gadis itu mendapat beberapa goresan. Salah satunya bahkan ada di wajahnya, tambah pria lain. Kemudian dia membujuk Guning dengan baik, "Nona, menurutku sebaiknya kamu mengembalikan bahan mentah ini padanya. Anda tidak mampu menerima hasilnya." Keluarga Wang juga terkenal dengan kekasaran dan kesombongannya di kota Teng, karena bukan hanya salah satu pemasok bahan baku terbesar di kota Teng, tetapi putra kedua di keluarga mereka adalah wakil wali kota Teng. Keluarga Wang berpengaruh dalam politik dan bisnis, jadi tidak ada yang berani menentang mereka. Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan Guning, dia memiliki kesan buruk terhadap keluarga Wang sekarang. "Bagaimana jika aku menolak memberikannya padamu? Apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Guning bertanya pada Wang Xinyan, dan dia tidak tampak takut sama sekali. Mengapa Wang Xinyan harus mendapatkan bahan mentah ini? Apakah dia hanya bersikap nakal atau dia yakin akan hal itu? "Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku akan meminta seseorang mengusirmu." Wang Xinyan mengancam. "Benar-benar? Namun, menurut saya Anda tidak bisa mengambil keputusan. Jika bos toko ini setuju, saya akan segera pergi," kata Guning. "Kamu," Wang Xinyan marah. Dia tidak menyangka Guning tidak takut padanya sama sekali. "Jangan berani-beraninya pergi. Aku akan pergi mencari kakekku." Mengatakan itu, Wang Xinyan berbalik, berlari keluar. Melihat itu, semua orang memandang Guning dengan cemas, tapi dia masih tampak tenang. Kakek Wang Xinyan sedang berada di halaman saat ini, jadi dia segera kembali bersama kakeknya. Kakek Wang Xinyan bernama Wang Hongming, dia adalah pemimpin salah satu dari 4 keluarga paling berpengaruh di kota Teng. Ada 4 keluarga berpengaruh utama di kota Teng, yaitu keluarga Xi,
keluarga Sang, keluarga Shen, dan keluarga Wang. Di antara mereka, keluarga Sang dan keluarga Wang adalah pemasok bahan mentah. Wang Hongming sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk, tapi tidak ada yang tahu alasannya. Meskipun keluarga Wang selalu sombong, mereka juga akan berkompromi jika mereka adalah pihak yang sangat tidak masuk akal. Kakek, ini dia. Dia mengambil bahan mentah itu dariku. Wang Xinyan menunjuk ke arah Guning yang mengeluh kepada kakeknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Wang Hongming bertanya. Dia memiliki daya tarik alami dan suasana ancaman. Dan dia jelas tahu tentang karakter cucunya. Sangat mungkin cucunya melebih-lebihkannya. Namun cucunya memiliki naluri yang luar biasa. Karena dia menginginkan bahan mentah ini, kemungkinan besar juga ada batu giok di dalamnya. Karena itu dia juga tidak ingin kehilangannya. Oleh karena itu, dia sengaja menggunakan gravitasinya untuk mengancam Guning agar dia sendiri yang menyerah. Namun, Guning tidak merasa terancam sama sekali. Dia menatap mata Wang Hongming secara langsung dan berkata, saya mengambil bahan mentah ini terlebih dahulu, tetapi Nona Wang menyatakan bahwa dia melihatnya sebelum saya. Saya rasa tidak ada aturan seperti itu dalam perjudian batu. Wang Hongming menyipitkan mata. Dia tidak menyangka wanita ini akan melawannya. Kakek, aku baru saja berbalik untuk menarik gerobakku, tapi dia langsung mengambilnya. Wang Xinyan bersikeras. Nona, sejak cucu perempuan saya melihatnya pertama kali, dan dia sangat menginginkannya. Maukah kamu mengembalikannya padanya? Masih banyak bahan baku lainnya di toko kami, jadi silakan pilih yang lain. Cucu perempuan saya memiliki temperamen yang buruk, dan dia tidak mau mendengarkan kami, tetapi kami semua tidak ingin dia menyerang Anda. Sepertinya Wang Hongming bersikap ramah kepada Guning, tapi dia sebenarnya mengancamnya. Ya, aku bisa mengembalikan yang ini padanya. Tapi bagaimana jika aku memilih bahan mentah lain dan dia mengaku bahwa dia melihatnya lagi sebelum aku, kata Guning. Wang Hongming segera memasang wajah senang. Orang-orang di sekitar juga percaya bahwa Guning menyerah dan berkompromi. Namun, mereka tidak tahu bahwa Guning sebenarnya sedang mempersiapkan balas dendam kecilnya. Itu tidak akan terjadi lagi. Saya akan membawanya keluar begitu dia mendapatkan bahan mentah ini, janji Wang Hongming. Bab 257, Wanita Super Kaya. Baik sekali. Guning memberikan bahan mentahnya kepada Wang Xinyan. Wang Xinyan meraihnya tanpa ragu-ragu dan bersuka cita atas kemenangannya. Dengan bahan mentah di tangan, Wang Xinyan pergi bersama Wang Hongming. Ada rasa dingin yang pekat di bagian bawah mata Guning. Dia berencana untuk hanya mengambil setengah dari batu giok tingkat menengah tinggi dan semua batu giok tingkat atas dan tinggi, tetapi sekarang pikirannya berubah. Dia akan mengambil semua bahan mentah, bahkan yang memiliki batu giok tingkat menengah di dalamnya. Tak lama kemudian, Guning memilih semua bahan mentah dengan batu giok tingkat menengah ke atas dari kamar B, C, dan D, dan memasukkannya ke dalam gerobaknya. Totalnya ada 68 orang. 3 di antaranya berisi batu giok tingkat atas, 7 di antaranya berisi batu giok tingkat tinggi, 21 di antaranya berisi batu giok tingkat menengah tinggi dan sisanya berisi batu giok tingkat menengah. Guning bahkan tidak mengabaikan 2 bahan mentah dengan batu giok tak ternilai di dalamnya yang ada di kamar A. Salah satu bahan mentahnya sebesar bola basket, sedangkan yang lainnya seukuran bola sepak. Semua orang tercengang dengan banyaknya belanja bahan mentah oleh Guning. Bahkan ada yang mengira dia pasti gila karena menghabiskan uang sepenuhnya seperti orang boros. Palungan juga terkejut saat Guning pergi membayar tagihannya. Tumpukan bahan bakunya semuanya berharga 26,8 juta yuan, dan 2 bahan baku dari kamar A bernilai 12 juta yuan, karena di dalamnya sudah terlihat jendela batu giok. Bahan mentah seukuran bola basket dari kamar A berharga 7 juta yuan, sedangkan bahan baku lainnya seukuran bola sepak berharga 5 juta yuan. Jika batu giok di dalamnya berukuran 2/3 setelah lapisan luarnya dilepas, yang lebih besar dan lebih kecil masing-masing bernilai setidaknya 10 juta yuan dan 8 juta yuan. Faktanya, membeli bahan mentah di kamar A tidak terlalu menguntungkan, tetapi sangat mungkin menghasilkan uang. Orang-orang di sekitar Guning saat dia membayar tagihannya, malah merasa khawatir jika dia kalah. Guning melunasi tagihannya dalam hitungan detik. Ketika dia baru saja selesai, dia mendengar suara Wang Xinyan dari area pemotongan batu. Ada batu giok. Ada batu giok di dalamnya. Kakek.
Wang Xinyan meninggikan suaranya dengan penuh semangat. Wang Hongming juga senang melihatnya. Guning sudah tahu bahwa bahan mentahnya mengandung batu giok, jadi dia tidak terkejut. Giok itu milik Wang Hongming, jadi tidak ada yang menawarnya, karena keluarga Wang juga mengelola toko perhiasan, jadi Wang Hongming tentu saja tidak akan menjualnya. Pekerja itu membersihkan lapisan debu dari batu giok tersebut, dan berkata dengan takjub, warnanya merah muda terang, dan pasti dari jenis akar teratai merah muda. Apa? Itu adalah batu giok tingkat menengah tinggi. Memang, itu sangat berharga. Wow, aku sangat iri. Saya memilihnya. Wang Xinyan berkata dengan sangat bangga, dan Wang Hongming berseri-seri dengan senang. Nona Wang benar-benar gadis muda yang menjanjikan dengan kemampuan judi batu yang luar biasa. Tuan Wang pasti sangat bangga padamu. Semua orang terus-menerus menyanjung mereka. Guning mencibir. Masih terlalu dini untuk merasa bahagia. Dia mengerti bahwa apa yang akan dia lakukan pasti akan mengganggu keluarga Wang. Mereka mungkin akan mencoba menyakitinya secara diam-diam. Tetapi dia tidak peduli, karena dia mendapat dukungan Leng Xiaoting sekarang. Dan Leng Xiaoting sangat ingin melindunginya. Berbicara tentang Leng Xiaoting, dia sudah berada di jet pribadi yang terbang ke kota Teng sekarang. Chen Meng adalah pilotnya sementara Gui Weizi yang berada di peringkat ke-9 di tim mereka adalah kopilot. Di dalam pesawat, Xin Bei, Siming dan Su Jinchen sedang mengobrol dengan santai, tetapi Leng Xiaoting duduk sendirian di belakang sambil menatap ponselnya dengan kasih sayang di matanya. Siming menyadarinya dan terkejut. Dia segera berbicara kepada Xin Bei dan Su Jinchen dengan suara rendah, "Hei, lihat bos kita." Dia terus menatap ponselnya dengan rasa suka di matanya. Apakah dia melihat foto-foto wanita cantik? Xin Bei dan Su Jinchen langsung menatap Leng Xiaoting. Namun, Leng Xiaoting dengan jelas mendengar apa yang dikatakan Siming, jadi dia meletakkan ponselnya dan menatap mereka dengan dingin. Jadi ketika Xin Bei dan Su Jinchen berbalik, mereka langsung bertemu dengan tatapan dingin Leng Xiaoting. Mereka merasa seperti sama-sama tertangkap di TKP, dan langsung mengalihkan pandangan. Siming juga panik. Sedih rasanya mereka ketahuan sedang bergosip tentang bosnya. Meskipun mereka tahu bahwa bos mereka tidak akan marah kepada mereka karena hal itu, mereka ketakutan di bawah tekanan udara bos mereka. Maka Siming mengubah topik pembicaraan tanpa ragu-ragu. Jinchen, di mana kita tadi? Oh, kamu baru saja memberitahu kami bahwa keluargamu memperkenalkan seorang gadis kepadamu. Bagaimana dengannya? Kencan buta itu sangat membosankan. Aku membencinya. Su Jinchen berkata dengan sangat tidak suka. Saya setuju. Anda masih memiliki umur panjang di masa depan. Saya rasa Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal itu, kata Xin Bei. Di toko keluarga Wang, semua orang tercengang saat Guning mendorong gerobaknya yang penuh bahan mentah, berjalan ke area pemotongan batu. Ya Tuhan! Dia membeli banyak. Menurutku jumlahnya terlalu banyak. Lihat, ada 2 bahan mentah dengan jendela. Gerobak itu harus berharga setidaknya 20 juta yuan. Dia pasti sangat kaya. Wang Xinyan dan Wang Hongming sama-sama terkejut. Tidak ada gunanya membeli begitu banyak bahan mentah. Semuanya bisa jadi sia-sia, kata Wang Xinyan dengan masam. Wang Hongming rupanya tidak percaya bahwa Guning mampu memotong batu giok. Namun, Wang Xinyan baru saja mengambil bahan mentah dengan batu giok tingkat tinggi dari jenis akar teratai merah muda di dalamnya. Jika Wang Xinyan tidak mengambilnya, batu giok berharga itu akan menjadi miliknya. Pada saat ini, Wang Hongming tidak mau memikirkan apakah wanita itu hanya beruntung atau apakah dia benar-benar memiliki keahlian khusus. Bagaimana Anda bisa mengetahui hasilnya bahkan sebelum dipotong? Guning membalas dengan percaya diri. Wah, apakah memotong batu giok itu mudah? Wang Xinyan memandang Guning seolah dia idiot. Baiklah, mari kita lihat, kata Guning. Menurutku semuanya sia-sia, dan kamu akan bangkrut, haha. Wang Xinyan tentu saja berharap Guning gagal. Bab 258, mengapa kita tidak bertaruh? Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi sampai hal itu benar-benar terjadi. Meskipun perjudian batu adalah bisnis yang sangat berisiko, saya yakin saya bisa menang, seperti batu giok jenis akar teratai merah muda ini, Guning berhenti saat ini. Dia tidak perlu menyelesaikan kalimatnya, karena Wang Xinyan dan Wang Hongming mengerti maksudnya. Wang Hongming penasaran dengan Guning sekarang.
Wanita ini sepertinya bukan orang biasa. Tahukah dia bahwa sebelumnya ada batu giok jenis akar teratai merah muda di bahan bakunya? Jika demikian, mungkin ada lebih banyak bahan mentah dengan batu giok di dalam gerobaknya. Wang Hongming mulai merasakan ada yang tidak beres. Sudah kubilang aku melihat bahan mentahnya sebelum kamu. Wang Xinyan enggan mengakui fakta bahwa Guning juga berpikiran positif terhadap bahan bakunya. Bagaimanapun, kami berdua positif mengenai hal itu. Tidak ada bedanya siapa yang pertama, Guning tersenyum dan terdengar sinis. Kamu, Wang Xinyan marah. Dia semakin membenci Guning sekarang. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Wang Xinyan. Dia tersenyum jahat dan berkata, karena kamu sangat percaya diri, kenapa kita tidak bertaruh? Oh, bagaimana caranya? Guning tidak akan menolaknya. Kecuali dua bahan mentah berjendela, jika Anda dapat memotong 10 buah batu giok dari sisa bahan mentah di keranjang Anda, saya akan memberikan batu giok jenis akar teratai merah muda ini kepada Anda. Jika tidak, Anda harus memperbaikinya dengan harga penuh, kata Wang Xinyan. Xinyan, jangan nakal, bentak Wang Hongming. Itu bukan karena dia tidak percaya pada Wang Xinyan, tapi dia tidak ingin kehilangan batu giok jenis akar teratai merah muda. Bagaimana jika Guning menang? Meski dia tidak percaya, dia khawatir. Dan akan sangat memalukan jika Wang Xinyan kalah. Namun, di mata penonton, mereka percaya bahwa Wang Xinyan memanfaatkan Guning. Diakui secara universal bahwa 9 dari 10 bahan mentah dapat berupa limbah. Jika ada 2 bahan mentah dengan batu giok di dalam gerobak Guning, itu akan menghasilkan keuntungan besar. Intinya adalah Wang Xinyan telah mendapatkan batu giok jenis akar teratai merah muda, dan dia sama sekali tidak akan membiarkan Guning menang dengan mudah. Meski begitu, tidak ada yang berani mengucapkan kata pun. Lagi pula, tidak ada kesepakatan dengan mereka, dan tidak ada satupun dari mereka yang ingin melawan keluarga Wang. Kakek, apakah pertanda aku akan kalah? Wang Xinyan membantah. Kamu. Baiklah. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, Wang Hongming berkompromi. Wang Hongming memanjakan Wang Xinyan karena hanya Wang Xinyan yang menyukai batu giok seperti dia. Dia juga mau belajar. Yang terpenting, Wang Xinyan memiliki naluri yang luar biasa, dan dia sering memotong batu giok dari bahan mentah. Bahkan dia tidak bisa melakukan itu. Karakter Wang Xinyan yang kasar dan egois muncul justru karena kakeknya memanjakannya. Dengan persetujuan Wang Hongming, Wang Xinyan menantang Guning, apakah kamu berani? Tentu saja. Mengapa tidak? Guning setuju dengan sukarela. Bagaimanapun, dia akan memotong bahan mentah di sini, dan dia yakin dia akan menang. Namun, yang lain tidak percaya demikian. Mereka semua mengira dia pasti gagal. Wang Xinyan iri dengan kemurahan hati Guning. Meskipun keluarga Wang sangat kaya dan memiliki kekayaan 10 miliar yuan, dia hanya memiliki tabungan ratusan ribu yuan. Kalau begitu, mari kita mulai. Wang Xinyan mendesak dengan tidak sabar. Namun, menurutku sebaiknya kita menandatangani perjanjian sebelum memulai, kalau ada ada yang menyesal, usul Guning, karena dia tidak percaya pada keluarga Wang. Kamu, Wang Xinyan tidak senang menghadapi ketidakpercayaan Guning, tapi untuk meyakinkannya, Wang Xinyan setuju, tentu, tidak masalah. Wang Hongming sombong, tapi tidak bodoh. Dia mulai cemas melihat Guning begitu percaya diri. Tapi dia masih tidak percaya bahwa Guning memiliki kemampuan untuk memotong 10 buah batu giok dari 60 atau lebih bahan mentahnya. Beberapa menit kemudian, mereka menandatangani perjanjian. Dan Guning mulai memotong bahan mentahnya. Ada 3 mesin di toko, dan hanya 1 yang terisi, jadi 2 lainnya bekerja sama untuk memotong bahan mentah Guning. Guning memilih bahan mentah seukuran bola sepak dengan batu giok tingkat menengah di dalamnya terlebih dahulu. Dia menggambar sendiri garisnya sebelum menyerahkannya kepada pekerja. Yang kedua sebesar sepak bola Amerika dan juga berisi batu giok tingkat menengah. Guning juga menggambar garis di atasnya. Banyak orang berkumpul sekaligus. Tidak ada yang mau melewatkan taruhan menarik ini. Mesin-mesin itu bekerja, dan Wang Xinyan serta Wang Hongming merasa gugup. Pertunjukan hijau, kata pekerja itu dengan semangat setelah pemotongan pertama. Suaranya menarik seluruh perhatian orang-orang di sekitarnya. Apa? Ada batu giok di dalamnya? Bagaimana itu mungkin? Wang Xinyan tidak bisa mempercayai telinganya, begitu pula Wang Hongming.
Bagaimana mungkin? Namun demikian, itu adalah kebenarannya. Jenis apa itu? Seseorang bertanya. Pekerja itu membersihkan debu dari batu giok dan melihat lebih dekat. Warnanya hijau tua dengan tekstur halus. Itu pasti batu giok hitam. Batu giok hitam. Itu adalah batu giok tingkat menengah yang langka, seseorang berkata dengan penuh semangat. Mungkin hanya ada lapisan tipisnya. Wang Xinyan mendengus. Dia tentu saja ingin Guning kalah. Memikirkan kemungkinan dia bisa gagal, ekspresi Wang Xinyan menjadi jahat. Tidak, aku tidak boleh kalah. Kita akan tahu apakah hanya ada lapisan tipisnya, kata Guning dengan percaya diri. Wang Hongming merasa cemas lagi. Dia tiba-tiba merasa mungkin ada lebih dari 10 keping batu giok di antara bahan mentahnya. Nona, apakah kamu ingin menjualnya? Seseorang menawar sekaligus. Ya, tapi saya akan menjualnya setelah dipotong seluruhnya, kata Guning. Sejak dia berkata demikian, orang-orang di sekitarnya menunggu hasil akhirnya. Bab 259, apakah Anda ingin menyangkalnya? Bahan mentah kedua Guning yang dipotong adalah batu giok juga, dan Wang Xinyan sangat kesal sekarang. Ya Tuhan! Nona ini sungguh beruntung. Memang benar, aku belum pernah melihat orang lain yang bisa memotong 2 potong batu giok secara berurutan. Semua orang kagum. Pembaruan DFRM Novel B, I, N, C, O, M, bagaimana mungkin? Mengapa? Wang Xinyan tidak bisa mempercayai matanya, dan menolak menerima kebenaran. Wang Hongming juga tidak senang. Apakah wanita ini beruntung atau mampu? Namun, tidak ada yang akan percaya bahwa dia beruntung bisa memotong 2 potong batu giok secara berurutan. Namun, jika wanita ini memiliki kemampuan judi batu yang luar biasa, mungkin ada lebih banyak batu giok dalam bahan mentah tersebut. Wang Hongming hampir mengalami gangguan. Biasanya, para pekerja akan senang untuk memotong batu giok, karena mereka bisa menjadi terkenal dengan melakukan hal itu, tetapi sekarang masalahnya benar-benar berbeda. Bos mereka sama sekali tidak ingin mereka memotong batu giok, jadi tangan mereka sedikit gemetar. Bahan mentah di tangan mereka seperti kentang panas yang ingin mereka buang, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Potongan kedua dari batu giok tingkat menengah adalah jenis air. Saat ini, mesin ketiga telah tersedia, jadi Guning mengeluarkan bahan mentah ketiga, masih dengan batu giok tingkat menengah di dalamnya. Warna hijau juga terlihat dalam beberapa menit. Semua orang sangat terkejut sekarang. Wang Hongming sangat tidak senang sekarang, dan wajah Wang Xinyan berubah menjadi cemburu. Begitu seseorang memotong batu giok, petasan akan diledakkan agar orang-orang mengetahui kabar baik tersebut. Sementara itu, semakin banyak orang yang berkerumun di toko tersebut. Senang bertemu denganmu, Nona. Saya manajer perusahaan Baoyuan, Zhang Yan. Ini kartu namaku. Saya berharap kita bisa bekerja sama suatu hari nanti. Seorang pria segera memperkenalkan dirinya kepada Guning. Perusahaan Baoyuan adalah merek lapis kedua di industri perhiasan. Tujuan Guning selanjutnya adalah memperluas grup kliennya untuk penyedia bisnis batu giok yang akan segera dia buka. Dan perusahaan perhiasan adalah sebagian besar klien potensialnya, sehingga dia sangat bersedia untuk bertemu dengan manajernya. Senang bertemu dengan kamu juga. Namaku Tang Aining. Guning menggunakan nama itu dalam inkarnasi sebelumnya, tetapi tidak khawatir hal itu akan menimbulkan masalah baginya jika keluarga Tang dan Qi Ziwei mengetahuinya. Apalagi ada begitu banyak orang yang berbeda dengan nama yang sama, bahkan jika dia muncul dengan nama Tang Aining di depan mata mereka, mereka tidak akan mengkhawatirkannya sama sekali, karena dia telah berubah total. Guning kemudian menukar kartu nama dengan pria itu. Nona Tang, senang bertemu denganmu. Saya manajer Jinyu Jewelry, Qin Yan. Nona Tang, senang bertemu denganmu. Aku. Semakin banyak manajer perusahaan perhiasan datang ke sisi Guning dan bertukar kartu nama dengannya untuk mencari kerja sama di masa depan. Guning tidak menolak. Dalam waktu singkat, Guning menerima 7 kartu nama termasuk merek perhiasan lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Seseorang menawar pada saat batu giok pertama telah dipotong seluruhnya. 5 juta yuan. 5,5 juta yuan. 13 juta yuan. Pada akhirnya, Black Jade itu dijual dengan harga 13 juta yuan. Untuk tidak mengungkapkan identitas aslinya, Guning telah menyuruh K untuk membukakan rekening di Bank Swiss untuknya sebelumnya.
Bank Swiss memiliki sistem kerahasiaan tingkat tinggi dan terkenal sebagai bank paling terpercaya di seluruh dunia. Sekitar seperempat kekayaan pribadi dunia disimpan di bank. Politisi, taipan bisnis, dan selebriti papan atas di dunia semuanya menaruh uang mereka di Bank Swiss, yang juga telah menciptakan industri keuangan Swiss yang terkenal di dunia. Dalam hal ini, bahkan jika seseorang ingin menyelidiki identitasnya, dia pasti akan gagal. Kesepakatan pertama selesai dalam beberapa menit. Guning kemudian mengeluarkan bahan mentah keempatnya, dan itu sama saja. Semua orang memutar mata karena terkejut. Cukup mengejutkan bahwa dia telah memotong 3 potong batu giok secara berurutan, tetapi tampaknya masih ada lagi yang akan datang. Giok kedua kemudian dipotong seluruhnya, dan dijual dengan harga 8 juta yuan. Bahan baku kelima Guning juga memotong batu giok yang berharga. Semua orang tercengang, dan tidak ada yang percaya bahwa itu nyata. Mereka merasa seperti berada dalam mimpi, yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ya Tuhan! Ini adalah pertama kalinya saya menyaksikan seseorang memotong 5 keping batu giok secara berurutan. Memang. Saya pikir ada lebih banyak batu giok di sisa bahan mentahnya. Saya setuju. Banyak orang mulai mempercayai hal itu. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Siapa? Seseorang bertanya. Saya tiba-tiba tidak dapat mengingatnya sekarang. Berita itu segera menyebar ke luar negeri, dan lebih banyak orang berkerumun di dalam toko. Aulanya sekarang dipenuhi orang. Hentikan sekarang juga. Wang Xinyan tiba-tiba membuka mulutnya. Jika terus berlanjut, dia pasti akan gagal, yang merupakan hal terakhir yang ingin dia alami di dunia ini. Karena itu dia mencoba menolak taruhan itu. Meskipun Wang Hongming memiliki pemikiran yang sama, dia merasa malu untuk melakukannya. Apa yang dilakukan wanita ini hari ini di luar imajinasinya. Ia kaget sekaligus menyesal, karena bahan baku itu semua dari tokonya sendiri. Sungguh menyakitkan baginya melihat lebih banyak batu giok dipotong dari bahan mentah lainnya, tetapi dia tidak dapat mengambilnya kembali karena dia sudah menjualnya. Apa? Apakah Anda ingin menolak taruhannya? Guning memandang Wang Xinyan bertanya dengan sinis. Mendengar itu, semua orang menunjukkan rasa jijik terhadap Wang Xinyan. Wang Xinyan merasa sedikit malu dalam situasi seperti ini, meskipun dia biasanya tidak tahu malu. Namun, dia meninggikan suaranya dan berkata, jika demikian, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Dia tidak percaya Guning bisa menanganinya. Dia adalah putri keluarga Wang. Bagaimana tempatnya, Tuan Wang? Guning berkata pada Wang Hongming. Kedengarannya sangat sinis dan provokatif. Wang Hongming sedikit memerah. Dia tahu itu melirik, tapi dia dengan tulus tidak ingin hal itu berlanjut, jadi dia menggunakan alasan. Karena Nona Tang sudah memotong begitu banyak batu giok. Saya rasa Anda tidak kekurangan batu giok jenis akar teratai merah muda sama sekali. Mengapa kita tidak berhenti sekarang saja? Bab 260, dia adalah Ratu Giok. Tuan Wang, Anda pasti bercanda. Giok jenis akar teratai merah muda ini bernilai setidaknya 20 juta yuan. Mengapa saya harus meninggalkannya? Ya, aku juga bukan orang yang tidak masuk akal. Jika saya menang, Anda tidak perlu memberikan batu giok jenis akar teratai merah muda ini kepada saya, tetapi Anda harus membayar saya sejumlah uang yang sama dengan harganya. Keluarga Wang adalah keluarga super kaya yang terkenal di kota Teng. Jadi menurutku 20 juta yuan tidak berarti apa-apa bagimu, bukan? Kata Guning, masih dengan cara yang provokatif. Wang Hongming tidak senang dan sedikit marah. Meskipun 20 juta yuan benar-benar bukan apa-apa bagi keluarga Wang, dia tidak bersedia memberikannya kepada orang asing secara tiba-tiba. Nona Tang, apakah kamu yakin? Wang Hongming bertanya dan mengancam. Kenapa tidak? Cucu perempuan Anda yang mengajukan taruhan, dan sekarang dia ingin menolaknya. Tidakkah memberitahukannya? Guning bertanya dengan dingin. Kerumunan langsung berdiskusi. Tepat. Mereka tidak punya hak untuk melakukan itu. Keluarga Wang adalah keluarga yang berpengaruh. Sangat tidak pantas bagi mereka untuk melakukan hal itu. Memang. Saya melihat Nona Wang mengambil batu giok jenis akar teratai merah muda dari Nona Tang dengan mata kepala sendiri. Apa? Ini sangat mengejutkan. Ini juga bukan pertama kalinya keluarga Wang melakukan hal seperti itu. Kunjungi No, V, LB, I, N untuk pengalaman membaca novel terbaik.
Meskipun keluarga Wang kuat, namun tidak dominan, sehingga banyak orang masih berani membicarakannya. Terutama perwakilan dari perusahaan perhiasan. Mereka berdiri bersama Guning dan sama sekali tidak takut pada keluarga Wang, karena kekuatan di belakang mereka jauh lebih berpengaruh daripada keluarga Wang. Wang Hongming merasa malu, namun tidak bisa melampiaskan amarahnya di depan umum, karena akan memberikan amunisi kepada orang lain. Karena itu dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Baiklah, kamu bisa terus memotong bahan mentah itu. Jika Anda menang, saya akan membayar Anda sejumlah uang yang sama dengan harganya." Keluarga Wang tidak kekurangan batu giok, tetapi juga tidak memiliki banyak batu giok tingkat menengah tinggi, jadi dia lebih suka membayar uang kepada Guning dan menyimpan batu giok itu. Kakek Wang Xinyan tidak setuju. "Diam! Anda mengungkit hal ini, dan Anda harus menanggung akibatnya," bentak Wang Hongming. Dia sekarang sedikit kesal dengan kepribadian Wang Xinyan yang egois. Jika dia tidak bertaruh dengan Guning, semuanya tidak akan berakhir seperti ini. "Kakek, kami adalah salah satu keluarga yang paling berpengaruh di kota Teng, dan paman saya adalah wakil wali kota. Apakah kita harus peduli dengan orang asing?" Wang Xinyan membantah, dan tidak menyembunyikan niatnya untuk mengancam Guning sama sekali. "Oh, jadi wakil wali kota bisa menindas orang lain kapanpun dia mau? Bukankah seharusnya seorang pejabat pemerintah bersikap jujur dan masuk akal? Mengapa pamanmu justru sebaliknya? Terlebih lagi, wakil wali kota bukanlah orang yang paling berkuasa di kota ini. Bagaimana jika seseorang yang kedudukannya lebih tinggi dari pamanmu mengetahui perbuatanmu, apa yang akan terjadi pada pamanmu?" kata Guning. Sebenarnya Wang Hongming ingin melihat apakah Guning akan panik karena jaringan keluarga mereka, tapi tanpa diduga, Guning tidak takut sama sekali. "Xinyan, diamlah sekarang. Ini urusanmu sendiri, jadi jangan libatkan seluruh keluarga kami dan pamanmu." "Saya tidak ingin Anda menimbulkan kesalahpahaman," Wang Hongming mengkritik Wang Xinyan. Ia memang khawatir putra keduanya akan terkena dampaknya. Jika karir putranya rusak, keluarga Wang juga akan terluka. Selain itu, keluarga Wang belum pernah mengalami masalah seperti ini sebelumnya. Wanita ini tidak peduli dengan kekuatan keluarga Wang kita. Apakah dia mempunyai dukungan yang lebih kuat? Wang Hongming mau tidak mau berpikir sendiri. Wang Xinyan enggan menerimanya, tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, jadi dia akhirnya berkompromi. Dia sekarang hanya bisa berharap Guning tidak memotong batu giok lagi. Pertaruhan berlanjut. Dalam beberapa menit, batu giok ke-6 dipotong dan dijual. Setiap kali Wang Hongming mendengar ada batu giok lain di bahan mentah Guning, dia menjadi semakin kesal. Guning telah memotong banyak batu giok tingkat menengah tinggi sampai sekarang. Namun para pekerja merasa tersiksa. Mereka kini hanya bisa berharap bos mereka tidak melampiaskan amarahnya kepada mereka. Jika tidak, mereka bisa dipecat. Ketika potongan ketujuh batu giok jenis kembang sepatu dipotong, tangan seorang pekerja gemetar dan ada lapisan keringat tebal di sekitar dahinya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana? Wang Xinyan hampir menangis karena cemas. Wang Hongming menyerah saat itu juga. Dia tahu bahwa mereka pasti akan kalah, dan lebih iri dengan kemampuan perjudian batu Guning. "Oh, aku mengingatnya sekarang." Tiba-tiba, pria yang mengatakan bahwa Guning tampak familiar membuka mulutnya lagi. "Saya membaca berita di internet. Ada seorang wanita yang memotong 4 potong batu giok tingkat menengah tinggi dan tingkat tinggi secara terus-menerus di kota G beberapa hari yang lalu, dan dia menghasilkan 345 juta yuan pada saat itu. Semua orang menganggapnya sebagai Ratu Giok. Saya pikir dia mungkin adalah Ratu Giok." "Apa? Ratu Giok?" Semua orang terkejut, melihat ke arah Guning. Wang Hongming juga pernah mendengarnya, tapi tidak mempercayainya, karena dia mengira itu pasti aksi publisitas atau wanita itu hanya beruntung, tapi sekarang. Jika wanita di depan matanya ini adalah Ratu Giok, beritanya pasti benar, karena dia sudah menunjukkan kemampuannya di depan mereka. Memikirkan kemampuan wanita ini yang luar biasa, Wang Hongming melirik bahan mentah di gerobak Guning dengan cemas. Apakah ada sepotong batu giok di setiap? Wang Hongming tidak berani terus berbohong, karena dia tidak dapat menerima kebenaran. Seseorang segera menggunakan ponselnya untuk mengambil foto Guning. Guning menyadarinya, tapi dia tidak berhenti. Sejak dia mengganti pakaian dan penampilannya, dia tidak takut seseorang akan mengenalinya.
Tak lama kemudian, sebuah berita berjudul Ratu Giok memotong giok yang lebih berharga di kota Teng, bersambung, dirilis. Tidak banyak orang yang mengetahui siapa Ratu Giok, namun kabar tersebut cukup mengejutkan. Warga kota Teng semuanya sadar akan tingginya risiko perjudian batu. Karena itu mereka semua penasaran mengapa tiba-tiba menjadi begitu mudah untuk memotong batu giok. Beberapa orang langsung mencari Ratu Giok di internet, dan ada berita yang lebih menjelaskan tentangnya.